Salahnya ini adalah harus mengasingkan diri atau isolasi mandiri itu selama 14 hari. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Pandas Podcast. Sehat bang, sehat bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Danu siapa? Danu Aditya, Pak. Oh, Danu Aditya. Bapak ini ya. Saya kan tidak lama kita berjumpa gitu. Lama nggak ketemu, lama nggak main bareng gitu ya. Main apa itu ya? Ya kita kan dulu pernah kolaborasi, Pak. Iya. Kamu sebagai MC, ya, aku sebagai Bapak lupa ya pernah kolaborasi lagu Ramadan waktu itu. Oh iya. Iya, Pak. Iya, betul. Aku lupa. Sayangnya tahun ini nggak bisa ya, Pak. Iya, nggak bisa ya. Alhamdulillah tidak bisa. Aduh ya Allah, aku merasa dihina ya. Karena di Ramadan ini emang kita bisa bikin konten. Betul. Konten juga di rumah-rumah aja gitu. Nah, Danu siapa tadi? Danu Aditya, Pak. Danu aja deh, Danu aja aku manggilnya. Lupa. Nah, kegiatannya apa aja nih? Sibuknya sekarang? Kegiatannya sekarang tuh memang agak sedikit berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya ya, Pak. Iya. Bahkan bisa dibilang tahun-tahun sebelumnya kan. Betul. Karena di tahun ini kan ada pandemi ini, jadi banyak kegiatan yang harus kita kesampingkan gitu. Misalkan kayak setiap hari kita di dunia entertain harus bergelut dengan panggung gitu. Temennya mikrofon gitu kan. Apalagi betul. Bapak temennya ini gitu kan. Begini-begini kadang-kadang gitu kan. Harus di stop dulu karena pandemi ini. Sama, Pak. Kita juga kayak gitu. Maksudnya harus fokus dengan kerjaan utama dulu, nggak ada job dulu karena memang jobnya nggak ada. Iya, emang nggak ada, emang cancel semua. Semua. Bahkan saya sudah di cancel sampai bulan September, Pak. Sedih, Pak. Sedih. Aduh. Enggak apa-apa, curhat aja di sini. Iya, Pak. Tapi memang dari semua teman-teman yang bekerja di dunia entertain, karena kemarin aku ngeliat podcastnya Bunda Tanjung ya. Iya, Bunda Tanjung. Selaku event organizer, katanya dari IO emang di stop. Kita yang pekerja juga merasakan hal yang sama gitu. Semuanya gitu. Semuanya gitu. Maksudnya hidup di dunia entertainment udah mati suri lah. Iya, mati suri lah. Udah nggak bisa nafas sih, Pak. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya memilih jalur lain. Maksudnya kayak mereka tiba-tiba jadi jualan gitu. Online. Tapi nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa gitu. Sasa aja. Buat hidup ya, Pak. Iya. Kamu juga jualan atau apa gitu? Kalau Danu tuh beruntungnya ya, karena di sebelum masa pandemi ini hadir gitu, dan itu udah dapat kerjaan duluan gitu. Jadi udah ada pegangan duluan gitu. Karena mungkin Tuhan punya rencana ya, Pak. Yes. Sedap. Jiwa mantap. Iya, mantap jiwa. Nah, terus ini kan cuaca ini kan rada gimana gitu ya, cuaca kita kadang sakit. Kamu kemarin sempat sakitnya. Oh ya. Jadi di kali ini kita tidak akan membahas tentang maksudnya tidak mengupas ya, tapi kita di sini berbagi pengalaman Danu ya. Danu sebagaimana kemarin yang menjadi terasingkan. Bener, Pak. Terus merasa pikirannya udah stres berat banget. Betul, Pak. Ya, gara-gara pandemi dan sebenarnya COVID-19 ini. Betul. Ya gitu ya. Jadi bisa aku yang pastinya kan kita berbagi cerita kan, sharing pengalaman bagaimana, padahal kan tidak semuanya ada bergejala tapi positif gitu. OTG ya? Iya, OTG itu apa? Orang tanpa gejala. Oh, orang tanpa gejala. Tapi ya masalah itu gue kurang ngerti ya, biar yang berkompeten aja situ ya. Tapi yang pastinya si Danu merasakan kayak mental atau sesuatu perubahan dalam hidupnya setelah mengalami cuma sakit tenggorokan. Ini sakit tenggorokan, Pak, sumpah. Itu sakit tenggorokan doang, Pak. Jadi radang gitu, demam, akhirnya dikira macam-macam sih. Iya. Terus bisa ceritakan tuh awalnya gimana tuh awalnya tuh? Nggak tahu ya, Pak. Jadi waktu itu awalnya memang nggak ada apa-apa gitu, maksudnya dalam diri pun nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya suatu hari kan di kantor selalu ada apa sih, Pak, namanya yang ditembak di kepala itu, Pak? Iya, nggak tahu lah tembak apa itu namanya, Erik?
Aduh. Itu pokoknya Itu lah, maksudnya buat cek dites lah ya, suhu cek lah. tubuh kita gitu ya. Karena normalnya setiap harinya kita selalu ada ukur tinggi badan lagi. Kalau tinggi gak bisa naik ya. Iya. Suhu badan tuh selalu diukur gitu. Normalnya 35, 36 gitu. 37 tuh udah panas. Jadi waktu itu emang 39 mendekati 40 gitu. Dan itu tuh jadi kayak langsung drop gitu denger, Iya, drop. kok 39 sih gitu. Nah terus setelah dinyatakan panas banget itu, besoknya ke rumah sakit. Di rumah sakit itu juga diperiksa, katanya memang nggak ada apa-apa sih Pak, cuman diperiksa doang, tenggorokan tuh udah kayak bermasalah gitu, radang tenggorokan, disuruh pulang. Nah yang jadi masalahnya ini adalah harus mengasingkan diri atau isolasi mandiri itu selama 14 hari. Padahal langsung gitu ya, langsung. Iya, karena itu ya? jadi waktu itu nanya sama bagian dari dokternya gitu, maksudnya emang kenapa sih harus mengasingkan diri selama 14 hari? Toh kita maksudnya cuman radang biasa gitu dan panas sih sebenarnya gitu. Dan itu agak menjurus. Jadi waktu itu dokternya bilang memang dari segi masnya tidak ada gejala yang merujuk ke positif. Tapi untuk radang dan juga apa tadi namanya demam. Itu istilahnya pikiran orang pasti akan ke sana. Iya, karena yang diukur tuh itu gitu. Iya, karena kan kamu itu pas di saat high-nya COVID-19 lagi betul banget gitu ya. Betul. Jadi harus isolasi mandiri waktu itu 14 hari di rumah gitu. Nah, itu aja kan, sih. Ya itu kan sempat kamu diisolasi, paling kan cuma ya gejala mungkin lah, kita kan juga nggak tahu ya sebenarnya ya. Ya nggak tahu ya. Awalnya nggak tahu ya, sebenarnya awalnya nggak tahu kan. Dan setelah itu kamu merasakan gejala itu tapi nggak ada perubahan gitu kak? Yang pas kamu jalanin karantina itu seperti apa itu ceritanya di situ? Kan banyak banget kan yang aku denger dari ya maksudnya dari belakang tadi kan, maksudnya kita terasa terasing, terus terasa makan di kayak penjara atau apa sih yang kamu rasain itu sih? Jadi memang waktu itu pulang dari rumah sakit dikasih obat tuh. Banyak banget obatnya. Karena aku selama sakit ya, selama puluhan tahun ini, maksudnya hidup baru pernah sakit sekali ini dengan obat sebanyak itu gitu Pak. Betul. Aku juga ngerasa jadi kayak gue separah ini gak sih? Gue separah ini gak sih? Udah kayak stadium berapa? Iya, udah kayak umur kamu besok apa? Iya, gitu ya. Itu stres yang timbul dari pemikiran sendiri gitu. Nah setelah itu memang kalau dari apa yang dijalani selama di rumah 14 hari, harus siap-siap banyak kuota sih sebenarnya. Karena kegiatannya di rumah cuman nge-YouTube, nonton film gitu. Tapi nonton Pandas Podcast. Gak apa-apa Pak, jualan saya. Tapi kamu kan pasti kepikiran banget kan? Kepikiran banget sumpah. Jadi waktu itu memang gak usah dari luar dulu ya, dari dalam rumah dulu. Jadi waktu itu dalam rumah itu di rumah itu awalnya nggak protek sama sekali Pak. Maksudnya nggak terlalu ya udah sih gitu. Kita kan nggak kemana-mana juga. Betul. Orang-orang di rumah aku tuh kayak cuman di rumah aja gitu. Mereka nggak berinteraksi keluar gitu. Jadi mereka tuh santai-santai aja di rumah. Setelah mereka tahu aku sakit, mereka langsung beli desinfektan, beli sendal buat aku ke WC gitu. Kayak terlalu apa gitu ya. Jadi ya terlalu parno lah terlalu parno jadinya gitu. Karena memang menurut aku sih wajar ya. Ya wajar sih ya. Karena lagi viralnya kan gitu. Kan. Karena mereka bukan cuma protek diri mereka sendiri, tapi juga protek anak, betul. protek istri, suami di rumah gitu. Pusing gitu sih. Pusing banget, puspita kebo. Gimana lagi ya kan? Iya ya. Tapi kan nih kan dari teman-teman kerjamu seperti apa itu? Kalau dari teman-teman kerja itu lebih kepada gini, karena setiap hari itu kan nih alhamdulillah ya, kantor aku tuh termasuk kantor yang sangat baik gitu. Karena aku baru juga masuk kerja dari awal tahun dan biaya obat dan juga pemeriksaan itu kemarin memang ditanggung sepenuhnya oleh kantor. Alhamdulillah. Iya, jadi kantor tuh baik banget gitu. Jadi setiap harinya memang harus dicek sama teman-teman HRD gimana keadaannya hari ini gitu, gimana ini. Dan semuanya baik. Cuman kemarin sempet sih agak sedikit merasa sensitif ya. Namanya kita orang sakit ya Pak. Dan sakit dan di saat seperti itu, aku kenapa ya? Iya, jadi waktu dinyatakan harus 14 hari itu,
2 hari setelah itu saya sembuh di rumah, Pak. Tapi kan isolasinya tetap harus jalan gitu. Tetap harus jalan. Jadi udah nggak stres lagi. Tiba-tiba dapat kabar yang kurang-kurang enak gitu. Misalkan kayak bakal dijauhin. Maksudnya dari teman-teman kantor gitu. Maksudnya kayak kemarin kemana aja gitu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa sih. Karena kemarin tuh termasuk yang sangat-sangat sensitif gitu. Maksudnya betul. tolong sesuatu yang tidak perlu disampaikan ke saya tuh jangan disampaikan gitu. Ngerti gak sih? Gak usah lah disampaikan jadi gitu. Pemikirannya misalkan misalkan hal-hal yang gak perlu disampaikan gitu. Ikam kayak ini kah, Jar? Ikam bakal ke ini, jangan itu kan terlalu membebani pikiran kita gitu. Langsung tatapan mata tuh tertuju pada kita kan. Akan lebih baik kalau misalkan disupport gitu. Iya, Semangat ya gitu, semangat pasti ya, sembuh sehat gitu. Ya, gitu ya. Jangan pernah sekali-kali kita itu kayak iya kah? Ikam semalam apa jadi Japai ini? Jadi pasti kan kepo loh. Separah itu kah aku? bahkan dari pihak rumah sakitnya pun nggak bilang kalau aku reaktif gitu, Pak. Maksudnya cuman ada ya sedikit lah gejalanya. Iya, gitu. Gejala kan belum tentu positif. Nggak harus yang kan gejalanya kayak flu biasa. Emang itu sakit biasa, Pak. Kan kamu sakit tenggorokan doang. Sakit gitu tenggorokan, kan. demam itu aja gitu. Kan biasa yang paling yang aku tahu yang aku bacain cuma ada sesak napas itu aja sih. Dan sebenarnya pun radang tenggorokan itu timbulnya memang gara-gara tenggorokan kita nggak diasah karena nggak ada job ya. Pokoknya buat teman-teman IO nanti kalau sudah selesai pandemi langsung panggil kita. Kami siap ya. Kami sangat siap ya. Aduh. Berarti itu udah berapa lama itu kejadiannya, Don? Itu awal Maret. Itu yang berarti emang yang lagi hype virus itu ya. Iya, gitu betul. Ya. Nah, pasca setelah aku dinyatakan udah nggak ada apa-apa, baru waktu itu aku mulai kayak keluar-keluar di Instagram untuk kayak stop dong teman-teman keluar rumah gitu karena sakit tuh nggak enak gitu. Iya, betul. Jadi kemarin ya sempat ada huru-hara dan segala macam pada akhirnya gitu. Tapi sih ya nggak apa-apa, yang penting kan alhamdulillah sekarang kan. Alhamdulillah udah sehat sekarang. Iya, udah sehat. Udah kelihatan sehat kan, Pak. Bapak ini mukanya agak mencurigakan ya. Kayak masih kasih stigma ini masih sakit nih. Tapi sih yang pastinya ya kalau aku mikir kalau orang lagi sakit ya pada saat sekarang itu sangat apa ya, maksudnya sangat sensitif banget ya. Iya, sangat betul. sensitif banget soal itu. Karena apa, banyak juga teman aku yang sakit tapi tiba-tiba dia mengurung diri, tiba-tiba ini ya pasti kan pikiran itu pasti kemana-mana kan. Betul. Aku mikir aku kena ini nanti aku gimana, nanti aku gimana. Jadinya kita pikiran sendiri, jadinya kita stres, bisa depres dan sistem imun kita pasti akan turun gitu. Tapi aku lebih setuju nih, Pak, kalau misalkan mereka sadar diri untuk mengurung dirinya sendiri. Nah, ya itu. Ada juga yang udah tahu dia batuk gitu, dia punya gejala panasnya tinggi, masih aja jalan-jalan gitu kan. Betul. Itu yang agak sedikit berbahaya. Jadi aku punya cerita nih, Pak. Kemarin memang ada teman-teman aku yang suka banget jalan-jalan, tau gak? Kayak aku tuh udah please dong kalian di rumah aja gitu. Jangan pernah keluar rumah. Maksudnya kalau kalian penting ya. Iya, kalau kalian nggak sayang sama diri sendiri, please sayangin keluarga di rumah gitu. Karena hidup bukan punya lo doang gitu. Ngerti gak sih? Gitu kan. Jadi akhirnya mereka tuh kayak awalnya kayak nggak terlalu respon teguran itu gitu. Sampai akhirnya mereka tuh kumpul di suatu tempat dan kumpul di suatu tempat ada anggota keluarga dari yang punya tempat itu meninggal dunia. Dan waktu itu katanya apa ya istilahnya tuh positif ya? Bukan positif, Pak, tapi lebih kepada ODP. ODP ya. Jadi walaupun ODP, tapi katanya pemakamannya juga harus standarnya COVID ya, gitu. Itu. Walaupun nggak positif gitu ya. Aku nggak tahu deh itu kemarin pemakamannya kayak gimana. Cuman setelah mendengar kabar tersebut, teman-teman aku langsung ini, Pak, ya. langsung kayak kemarin siapa aja yang ketemu? Langsung kayak tuh kan, maksudnya tuh lihat kan, maksudnya ada sesuatu yang kalian nggak bisa lihat gitu. Nanti kalau sudah kejadian baru abut. Baru abut gitu. Jadi jangan sepelekan hal itu gitu. Walaupun kalian ngerasa nggak pernah merasa bersentuhan dengan orang, nggak pernah kumpul sama orang yang positif, tapi kan
ya namanya virus tuh kita nggak bisa lihat. Iya, ya, yang pastinya jangan menyepelekan. Itu Betul. aja sih. Kalau sekarang kan ya udah masing-masing aja Nah, lindungi diri sendiri gitu. Gitu. Dan keluarga kita di rumah. Betul. Gitu aja sih. Mau kan kebanyakan kan kita bergejolak itu di sektor ekonomi, Betul. sektor apa itu kan sangat bergejolak banget. Betul, Kan. banyak terjadi ini juga ya, pemutusan hubungan kerja. Iya, segala itu macam. sih. Yang penting kamu nggak di PHK gitu. Enggak Pak, kontrak saya masih panjang alhamdulillah. Tapi perasaan yang paling kamu merasa banget aku tiba-tiba langsung down drop itu apa sih? Maksudnya ada omongan dari apa atau kamu pernah diperlakukan seperti apa jadi kamu merasa ini banget gitu, terpukul banget? Kalau kemarin ya di masa-masa aku sakit itu sebenarnya sakitnya tuh aku jujur ya Pak, sakitnya itu setelah diminum obat, maksudnya waktu minum obat itu udah semuanya tuh udah nggak ada gitu. Udah, karena obatnya termasuk yang bisa dibilang keras juga sih, maksudnya beberapa hari langsung sembuh gitu. Iya, dan mahal juga ya. Dan mahal juga sih. Untung dibayarnya. Jadi maksudnya kalau dari segi sakitnya sembuh. Nah, pasca sakit itu yang stigma buruk itu mampirlah di sini kan, sampailah ke sini. Itu yang tiba-tiba bikin sakit lagi gitu. Jadi sakitnya tuh lebih kepada stres. jar gitu orang ya. tuh maharit sakit hati itu. Nah, jadi ada beberapa memang omongan yang kayak gitu tadi, maksudnya semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak juga nih respon yang berdatangan. Dan sebagai manusia biasa nih Pak, walaupun ada 90% positif, 10% yang negatif, lebih banyak positif, kita pasti mikirin dong yang negatifnya gitu. Betul. Nanti gimana ya waktu aku keluar gitu. Nah, itu sih yang karena respon negatif mereka tuh walaupun nadanya bercanda, cuman buat kita yang lagi sakit itu sensitif gitu. Misalkan kayak aku kan hendak ketemu Ikam setahunan jar. Itu itu termasuk yang gimana langsung, ya Pak? Aduh, kalau orang sakit kan langsung merasa loh. Makanya. Terus gitu. Pernah bercandain juga sama temen kayak, ya aku nanti nggak bisa ngelayat dong katanya. Itu tuh Anjir. itu termasuk yang ya Allah gitu. Kayak kok jahat sih itu walaupun itu bercanda, cuman buat kita yang lagi sakit itu pasti kepikiran gitu. Yang pastinya teman-teman yang sakit di luar sana harus tetap semangat. Betul. Ya kan. Pokoknya cuek aja lah dengan pembicaraan orang di luar. Yang penting kamu harus tetap sehat, harus tetap jaga kesehatan. Yang paling penting itu adalah berpikir positif. Nah itu sih, karena gitu. kan otak kita yang membuat tubuh kita ini kan, yang mengontrol semua kan otak kita kan. Nah gitu. kalau aku pribadi nih Pak ya, kenapa aku jarang banget keluar rumah kecuali penting. Jadi aku tuh keluar rumah itu paling cuman ke kantor, ada yang penting misalkan lagi mau ngambil duit KTM gitu, beli makan ke supermarket, itu doang kerjaannya. Sih. Dan ke podcast gitu. Gitu, asli steril udah. Di luar itu. Nah, udah. kenapa aku selalu pengen di rumah aja? Karena 40%-an itu aku takutnya ke COVID. 40% ya. Sisanya aku takut stigma. Bikin pemikiran ya pokoknya. Stigma dari orang tuh ini keluar rumah ya. Ini keluar rumah karena menyebarkan virus. Nah, ini, itu dia. Ini, gitu. Jadi COVID-nya itu sebenarnya dampaknya buat aku ya, aku yakin sih, maksudnya kalau dari segi kita, kalau kita masih bisa berpikiran positif, betul. nantinya juga bakal sembuh gitu, insya Allah. Betul, nah, betul. yang dihindari itu adalah stigma dari orang. Ikam ini mencontohkan yang terbaik, jar. Nah, itu dia, makanya di rumah aja. Makanya di rumah aja Bonyai. Tapi jangan juga patok dari rumah, aku ini keluar juga bang. Iya, maksudnya kalau masih bisa di rumah ya di rumah. Iya, gitulah. Aku udah di rumah nih berapa bulan nih. Sama Pak. Aku kemarin sempat drop dari pas awal lagi hits banget tuh COVID-19, aku udah drop 3 minggu. Aku nggak bisa bikin konten, aku nggak bisa mikir jernih, aku nggak bisa, ya pokoknya nggak produktif lah. Jadi serasa aku tuh gimana ya. Jadi pemikiran itu habis itu yaudah aku dengan tidak mendengar berita atau melihat berita itu kan aku coba 1 minggu alhamdulillah udah mulai mulai percaya diri lagi, mulai jalan lagi. Nah itu sih benarnya sih pemikiran sih, stigma berat banget. Oke, yang pastinya ya macam-macam sih ya. Betul. Kalau kita kan di sini cuman berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Ya. Siapa tahu ada yang pernah mengalami dan ini seperti kamu, maksudnya cuman sakit ini aja tiba-tiba, ini harus ini kan. Betul. Itu yang
berbahaya banget pikirannya kan. Dan bagi teman-teman yang maksudnya ada karantina ini ya semoga pemikiran aja ya biar cepat sembuh gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut aku nih ya Pak ya, gak penting kita mau sakit apa. Selama masih ada pandemi ini, lu mau flu doang, mau batuk doang, itu pasti dijauhin sama orang. Jadi sebisa mungkin kenapa ada anjuran di rumah aja, biar kita tuh tidak terkontaminasi dengan udara luar yang ya, mungkin dan pindah-pindah tersebut. Betul, bawa penyakit buat diri kita gitu. Iya betul. Dan yang paling penting juga nih Pak, sekarang kita lagi ada di masa COVID. Banyak orang yang cuman kayak apa ya, peduli cuma pakai masker doang gitu, terus cuci tangan doang, tapi mengenyampingkan penyakit lain. Contoh nih ya, contoh pakai masker, cuci tangan, tapi masih makan sesuatu yang undang penyakit. Misalkan kayak minum es terlalu berlebihan, batuk jadinya iya betul kan, betul kan? Sebenarnya jadi batuk tiba-tiba wah kita ke rumah sakit atau kita ke tempat ini pasti langsung berubah stigmanya. Betul. Gitu. Misalkan gak minum es, minum air mendidih radang tenggorokan gitu kan. Serba salah ya. Serba salah gitu. Makanya jadi ada beberapa aspek juga yang harus kita pedulikan selain protokol kesehatan buat COVID gitu. Iya. Yang penting tuh bukan cuman menjaga diri dari COVID, tapi juga dari penyakit-penyakit yang lain gitu. Oke, bagus banget nih. Aduh, di sini kan yang pastinya kita berbagi pengalaman ya Dan ya. Ada saran-saran nggak buat teman-teman yang di luar sana gitu? Kalau sarannya sih sama aja sih ya, kayak yang selama ini disampaikan oleh pemerintah juga. Protokol kesehatan tuh perlu gitu. Maksudnya pakai masker, cuci tangan. Apalagi kalau menurut aku ya Pak sekarang semakin kesini tuh semakin kayak turun gitu. Antusias buat pakai masker itu turun, cuci tangan itu turun. Makanya kita sekarang tuh makin naik kan angkanya. Kalsel itu bisa sampai juara 1 loh Pak. Iyalah juara 1 ya. Hebat. Maksudnya itu tadi karena sekarang kayak mulai longgar gitu nggak sih? Maksudnya kayak udah mulai nggak peduli gitu. Nah jadi buat teman-teman semuanya walaupun istilahnya nggak sayang sama diri sendiri ya sayangilah keluarga di rumah gitu. Apalagi buat orang tuanya udah berumur ya, gitu udah kan. Tua lah maksudnya. Itu tadi juga orang tua. Sama saran-sarannya adalah ya itu tadi aku ulangin lagi. Kita memang sangat peduli sama pencegahan COVID, tapi juga penyakit lain tuh jangan disepelekan. Betul gitu. itu sih sebenarnya ya. Dan jarak kayak makanan-makanan itu ya. Soalnya ya biar Anda tidak di stigma oleh orang-orang lain karena itu aja. Dapat stigma itu nggak enak. Nah iya, sebenarnya itu yang bikin sakit. Itu yang bikin sakit ya. Sakitnya 20%, iya. Stigmanya 80%. Itu yang bikin stres. Jadi stres ya. Tapi sudah tidak stres kan sekarang kan? Alhamdulillah enggak karena kemarin baru gajian ya. Karena memang stres itu juga muncul saat kita nggak punya duit. Dan saldo berkurang. Betul. Karena jujur ya Pak, saya nggak pernah sama sekali ATM itu minus. ATM saya minus Pak. Min 0, berapa? Enggak, jadi waktu itu memang 0. Terus waktu ada duit masuk dipotong lah tuh biaya admin. Bulan lalu nggak bayar. Aduh. Tapi yang pastinya alhamdulillah sekarang sehat. Alhamdulillah sehat ya. sekarang. Yang pastinya kan kita di saat ini kan yang pasti kita ngikutin himbauan pemerintah. Betul. Selalu pakai masker kalau jalan. Bener. Terus kita makan makanan yang bergizi. Terus apa ya? Jaga jarak sih ya. Jaga jarak sih penting juga sih. Dan pastinya jangan berpikir yang terlalu terlalu sensitif lah tentang itu lah maksudnya. Betul. Gak usah mikir-mikir yang ya jalani aja lah hidup ini, jalani aja apa adanya, terus ikuti protokolnya, kesehatannya. Terus ya pastinya kan itu akan berdampak ke diri kita juga kan ke depannya. Kita kan jadi disiplin, kita kan jadi bersih, kita akan jadi apa ya maksudnya ya, jadi lebih peduli lah ya. Peduli yang pastinya ya kepada teman-teman atau orang tua atau sesamanya gitu. Betul. Dan kita tuh selama COVID ini entah kenapa gitu, maksudnya temen kita yang tadinya biasa aja tuh tiba-tiba jadi ngangenin gitu ya. Terus juga jadi sadar misalkan kayak ngejob setiap hari biasanya tuh capek gitu. Setelah kita di rumah aja tuh kayak kok kangen ya sama ngejob. Dan di rumah juga capek banget gitu. Betul. Karena mikir itu kan angka saldo. Betul. Dan lagian tadinya awal-awal mikir di rumah gitu, oh gue bakal ganteng nih, bakal putih, ternyata bakal tidak ya. Makin buluk saya Pak.
Karena tidak terawat ya. Karena tidak terawat. Dan aku juga sepatu-sepatu itu banyak tuh nggak kepake tuh. Nah makanya itu. Gimana kalau kita ini aja Pak? Apa? Preloved. Nambah-nambah penghasilan ya Pak. Oke, pastinya teman-teman ikuti himbauan pemerintah, protokol kesehatan, dan jangan lupa kalau nggak penting-penting ya di rumah aja. Betul. Gitu. Dan semoga ini bisa berakhir ya. Cepat berakhir. Dari 1 bulan atau 2 bulan ini biar kita bisa kerja lagi, biar teman-teman bisa manggung lagi, biar bisa reguleran lagi, biar event organizer jalan lagi. Betul. Nah, itu aja sih yang pastinya. Yang pastinya gue undur diri. Thanks banget ya bisa berbagi pengalaman di kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, mengambil positifnya, dan buang negatifnya. Ingat ya, jangan sakit. Oke, yang pastinya harus sehat terus. Oke, gue Pandas Podcast. Bye. Pansos Pandas Podcast.